Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mang Dewa. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian semua sehat dan rezekinya lancar selancar kalian muter video ini. Sekarang tinggal duduk manis, pasang headset, kencengin volume, bawa cemilan, lalu simak baik-baik ceritanya. Film kali ini ialah Seven Falls. Film ini bergenre drama dan bisa buat kalian berlinang air mata dan dirilis pada tahun 2008. Film dimulai dengan seorang laki-laki bernama Ben Thomas yang diperankan oleh Will Smith sedang menelpon perusahaan daging lalu berbicara dengan bagian layanan perusahaan tersebut. Saat berbicara di telepon, tak sengaja Ben mendengar mesin suara layaknya Google Voice. Dari situ Ben sadar kalau yang melayaninya adalah orang buta. Kemudian Ben mulai memaki-maki pegawai yang menerima telepon tersebut dikarenakan pegawai itu mempunyai cacat fisik yaitu buta. Ben terus-menerus memprovokasi pegawai tersebut untuk melawan. Tetapi pegawai yang bernama Ezra itu memilih untuk diam dan menutup teleponnya. Setelah telepon ditutup, anehnya Ben terlihat seperti menyesali perbuatannya. Ia mulai menghancurkan barang di sekitarnya sambil menyebutkan beberapa nama. Ken Anderson, Nicole Oke, sekarang kita berpindah ke IRS atau Departemen Pajak Amerika. Di dalam kantor pajak itu terlihat Ben sedang sibuk dengan komputer. Kemudian dia menemukan satu nama yang mempunyai masalah pajak serius. Setelah mendapatkan data orang yang memiliki masalah pajak tersebut, Ben pun mendatangi rumahnya. Tetapi orang itu tak ada di sana. Dan tetangga orang itu memberitahu Ben kalau pemilik rumah itu sedang di rumah sakit untuk dirawat. Ben pun memutuskan untuk pergi ke rumah sakit itu. Disitulah dia bertemu Emily Posa. Dialah orang yang bermasalah pajak tersebut. Dan ternyata Emily Posa dirawat di rumah sakit karena penyakit jantung bawaan lahir. Tetapi Ben belum bisa berbicara dengan Emily karena jam besuk sudah habis. Gak kayak di tempat gue, jam besuknya 24 jam. Maksudnya di luar jam besuk pun pengunjung masih bejibun. Ben pun kembali ke rumahnya lalu tertidur. Di mimpinya dia teringat pekerjaannya dulu di sebuah perusahaan pesawat antariksa. Lalu dia juga melihat istrinya di dalam mimpi itu. Ben terbangun karena suara handphone. Yang menelpon itu adalah adiknya Ben yang menanyakan kabar Ben karena khawatir dengan sikap Ben yang aneh akhir-akhir ini. Lewat percakapan di telepon itu pun adik Ben sempat bertanya tentang sesuatu yang hilang di rumahnya saat Ben menginap beberapa waktu lalu. Berpindah ke sebuah lapangan golf, Ben menemui sahabatnya yang bernama Morris untuk membicarakan tentang perjanjian mereka. Setelahnya, Ben pun menuju rumah sakit tempat Emily dirawat. Ben duduk di kantin rumah sakit dan memantau Emily yang juga ada di sana. Emily yang merasa risih dipandangi pun akhirnya menyapa Ben. Nah, disinilah awal perkenalan mereka. Ben menunjukkan kartu pengenalnya sebagai petugas pajak lalu mulai menjelaskan kepada Emily tentang hutang pajaknya kepada pemerintah. Emily pun menjelaskan bahwa dia telah dipecat dari pekerjaannya. Ben pun mengerti akan hal itu lalu pergi dari situ. Pada malam harinya, Ben pergi ke sebuah penginapan untuk menyewa kamar. Ben tidak pulang ke rumahnya malam itu. Begitu tiba di kamar penginapan itu, Ben membuka tasnya kemudian mengeluarkan sebuah potongan koran tentang sebuah kecelakaan yang menewaskan 7 orang. Keesokan harinya, Emily sedang berada di rumahnya. Kemudian mencari anjingnya yang bernama Duke yang diperankan oleh anjing. What the heck? Dan Duke ternyata ada di samping rumahnya bersama Ben yang memberinya makanan. Emily terlihat kurang senang dengan kehadiran Ben. Dan setelah tahu kalau Ben memberi makan daging kepada Duke, Emily pun semakin marah karena Duke adalah vegetarian. What the heck? Ternyata anjing pun bisa menjadi vegetarian. Oke, lanjut. Di dalam rumah Emily, Ben pun kembali lagi menjelaskan masalah hutang pajak Emily. Emily juga menjelaskan kalau dia sedang kesulitan dalam hal ekonomi karena biaya rumah sakit. Dari data yang dimiliki Ben, dia pun tahu kalau Emily menderita gagal jantung bawaan lahir. Kemudian memastikan itu dengan menanyakan langsung ke Emily. Dan Emily juga masuk dalam daftar penerima donasi jantung kalau ada donor yang tersedia. Setelah beberapa pertanyaan, kemudian Ben membekukan tagihan Emily agar Emily tak terkena denda untuk 5-6 bulan ke depan. Dan sebelum pergi, Ben juga memberikan kartu namanya. My card. If anyone from the IRS. Ben berpesan kalau ada petugas pajak lain yang menghubungi Emily, Emily tinggal telepon Ben.
Sambil mengucapkan terima kasih, Emily masih terlihat bingung dengan bantuan yang diberikan Ben. Lalu Ben pun pergi dari rumah Emily. Ben pergi ke rumahnya, rumah itu sangat berantakan, kemudian Ben membersihkannya. Ben juga mempacking barang-barangnya. Ben akan meninggalkan rumah itu dan berpindah ke kamar hotel yang disewanya. Ben membeli akuarium dan seekor gurita atau ubur-ubur yang seperti di kartun SpongeBob dan menaruhnya di dalam kamar yang disewanya. Ben teringat perkataan ayahnya bahwa gurita adalah makhluk paling mematikan di dunia. Deadly creature on Earth. Keesokan harinya, masih di dalam kamar hotel itu, Morris datang menemui Ben. Morris memberikan informasi yang diminta oleh Ben. Informasi tentang orang-orang yang dalam kesulitan. Morris juga membawakan beberapa berkas untuk ditandatangani oleh Ben. Morris tidak suka dengan rencana Ben yang untuk saat ini tidak kita bicarakan dulu. Tentang apa rencana Ben yang sebenarnya. Tetapi Ben meminta Morris untuk tetap menjalankan rencana mereka. Make sure everything goes as planned. Oke, lanjut. Ben pergi ke Dinas Perlindungan Anak dan Wanita untuk menemui seorang pegawai di sana bernama Holly. Ben minta bantuan Holly untuk memberikannya sebuah nama, seseorang yang benar-benar memerlukan bantuan. Holly pun memberikan sebuah nama yaitu Connie Tapos. Lalu Holly menjelaskan bahwa Connie terlalu sering kena KDRT. Suami Connie selalu memukulinya sampai beberapa kali masuk rumah sakit. Bahkan saat Connie mencoba kabur, dia hampir meninggal dihajar suaminya. Tetapi Connie terlalu takut untuk melaporkan suaminya sehingga Connie terjebak di keadaan itu. Ben pun mendatangi rumah Connie. Ben menunjukkan kartu pengenalnya sebagai petugas pajak. Connie mengatakan kalau dia selalu bayar pajak tepat waktu, tetapi Ben menjelaskan kalau dia datang bukan untuk membahas pajak, melainkan menawarkan bantuan kepada Connie. Tetapi hal itu malah membuat Connie marah. Connie terlalu takut apa yang terjadi padanya untuk diketahui orang lain. Connie takut terjadi apa-apa pada dua anaknya yang bukan dari suaminya yang sekarang. Connie yang marah lantas mengusir Ben. Tetapi sebelum pergi, Ben meninggalkan kartu namanya. Kalau sewaktu-waktu Connie berubah pikiran. I don't need your I help. want you to take my card and you can call me. Oke, berpindah ke tempat lain. Ada Ben bersama, kita sebut saja Pak Udin. Pak Udin sedang dipersiapkan untuk operasi. Dokter mengatakan kalau Pak Udin tak perlu lagi cuci darah setelah operasi nanti. Artinya, Pak Udin akan menjalankan operasi pendonoran ginjal dan pendonornya adalah Ben. Oke, lanjut. Pagi itu, Emily akan kembali ke rumah setelah membawa Duke, si anjing vegetarian, jalan-jalan. Tetapi tepat di depan rumahnya dia ambruk tak sadarkan diri. Emily yang sudah dilarikan ke rumah sakit kemudian menelpon Ben. Ben menanyakan apakah ada petugas pajak yang menagih Emily. Tetapi bukan itu alasan Emily menelpon Ben. Emily hanya bingung menghubungi siapa dan butuh seseorang untuk diajak bicara. Lalu Emily menceritakan bagaimana dia sampai dirawat di rumah sakit lagi. Begitu mengetahui kalau Emily sedang dirawat di rumah sakit, Ben pun mulai berjalan keluar kamar hotelnya. Sambil berbicara di telepon dan menyuruh Emily untuk mencoba tidur, Ben terus berjalan. Kemudian Emily meminta Ben untuk bercerita. Ben pun menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Tim yang mempunyai mimpi untuk bisa terbang. Lalu akhirnya bekerja di perusahaan pesawat luar angkasa. So he dedicated his life. Sambil mendengarkan cerita Ben, lalu Emily pun tertidur dengan ponsel masih menempel di telinganya. Ben yang dari tadi berjalan sekarang sudah sampai di rumah sakit tempat Emily dirawat. Begitu mendapati ruangan Emily, dia pun masuk lalu duduk di samping tempat tidur Emily hingga dia pun tertidur. Keesokan harinya, Emily terkejut melihat Ben yang tidur di kursi di samping tempat tidurnya. Tak lama, Ben pun juga terbangun. Kemudian seorang dokter masuk ke dalam ruangan. Dokter hendak memberitahukan tentang keadaan Emily yang mulai memburuk. Dan Ben ingin keluar karena hal itu adalah privasi. Tetapi Emily meminta Ben untuk tetap di sana. Dokter menjelaskan bahwa jantung Emily tak bisa bertahan lebih lama. Dokter mengatakan waktu Emily sekitar 6 minggu atau bahkan hanya 1 bulan sebelum jantung miliknya berhenti. 6 weeks, could be a month. Dokter mengatakan kalau Emily masuk dalam top list pasien penerima donor jantung dan memberikan sebuah alat sebagai pengingat. Alat itu akan berbunyi ketika ada donor jantung yang tersedia untuk Emily. Oke, lanjut.
Ben kembali ke hotelnya. Ketika dalam kamar, dia menerima telepon dari Connie Tapos. Connie sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan suaminya, lalu meminta pertolongan Ben. Tak lama, Ben dan Connie pun bertemu di sebuah tempat. Ben memberikan sebuah amplop kepada Connie, lalu menyuruh Connie pergi ke sebuah rumah yang jauh dari tempat tinggal suaminya. Ben mengatakan kalau hal itu akan menjadi awal baru untuk Connie dan anak-anaknya. Sesuai alamat yang diberikan Ben, Connie pun sampai ke sebuah rumah indah di tepi pantai. Connie dan kedua anaknya sangat bahagia berada di rumah tersebut. Connie membuka amplop yang diberikan Ben. Ternyata di dalamnya adalah surat perjanjian balik nama untuk rumah tersebut. Begitu Connie menandatangani surat itu, maka rumah itu sepenuhnya jadi milik Connie. Ben hanya meminta Connie jangan bertanya kenapa dan jangan menghubungi Ben. Itulah sebabnya Ben membersihkan rumah itu serta membawa barang-barang pribadinya karena dia memang berniat memberikan rumah tersebut. Keesokan harinya Ben menjemput Emily yang sudah diperbolehkan untuk pulang. Ben juga membawa Duke si vegetarian. What the heck? Dalam perjalanan pulang, Emily bertanya kepada Ben di mana Ben dulu pernah kuliah. Ben menjawab bahwa dia kuliah di Institut Teknologi. Emily mulai bingung, kenapa lulusan IT bisa kesasar jadi pegawai pajak? Kalau aku sih nggak bingung. Di sini, insinyur pertanian juga ada yang jadi tukang bubur. Ha, ha, ha. Orang bilang negeri ini negeri subur, insinyur pertanian kok jual bubur, hancur. Cio, Tetapi Ben enggan membahasnya. Ben hanya mengatakan bahwa dia selalu ingin jadi mekanik. Itulah mengapa dia kuliah di Institut Teknologi. Ketika sampai di depan rumah Emily, dia kembali bertanya kepada Ben. Dia menanyakan apakah Ben mempunyai pasangan. Ben menjawab bahwa dia pernah mempunyai istri, tetapi sudah berakhir. Emily terus bertanya kenapa hubungan Ben dengan istrinya berakhir. Saat itulah Ben kesal lalu bersuara agak nyaring dan menyuruh Emily berhenti bertanya. Emily pun keluar dari mobil lalu menuju pintu rumahnya. Ben mencoba mengejar Emily, tetapi saat berhadapan dengan Emily, Ben tak mampu berkata apapun. Ben menyesal dan begitu marah dengan sikapnya sendiri. Hari berikutnya ketika Emily di dapur dan sedang mencuci piring, tak sengaja dia melihat Ben ada di luar sedang mencabut rumput liar di samping rumahnya. Kemudian Emily mendatangi Ben dan mengatakan itu adalah cara yang konyol untuk meminta maaf. Emily meminta Ben untuk berhenti mencabut rumput, lalu mengajak Ben untuk ke gudang yang berada di belakang rumahnya. Ternyata di gudang itulah dulu Emily melakukan pekerjaan sampingannya. Sebelum sakitnya semakin parah, Emily memiliki sebuah usaha percetakan. That way modern girl. Di dalam gudang itu ada 2 alat cetak yang besar. Emily sangat menyukai 2 alat cetaknya itu. Tetapi sayang sekali salah satu dari alat itu rusak dan Emily mengatakan tak ada yang bisa memperbaikinya. Setelahnya, Emily mengajak Ben untuk membawa Duke jalan-jalan. Mereka tiba di hamparan rumput yang luas. Di sana Ben bermain bersama Duke dan Emily sungguh senang melihat itu. Untuk sebentar dia bisa melupakan jadwal kematiannya. Mereka duduk di bawah sebuah pohon yang besar. Ben bertanya kenapa Emily memilih anjing besar untuk jadi peliharaannya. Karena hal itu cukup aneh mengingat Emily memiliki penyakit jantung. Dan ternyata anjing berjenis Great Dane seperti Duke rata-rata hanya hidup selama 7 tahun. Karena penyakit jantung bawaan lahir. Itulah alasan Emily memelihara Duke. Agar dia bisa merawat, bukan hanya dirawat. Something I could take care of as opposed to being always taken. Emily berharap dia masih punya banyak waktu untuk melakukan banyak hal. Dia ingin berlari, tetapi sekarang jantungnya tak sanggup untuk berlari. Ben mengantar Emily pulang, tapi kali ini sebelum keluar mobil, Emily mencium Ben. Di pipi aja cok, di pipi, bukan di bibir. Lo gak usah jorok pikiran lo. Setelah mengantar Emily, Ben malah kembali ke hamparan rumput tempat mereka tadi hangout atau bersantai.
Di sana Ben mulai ketawa-ketawa sendiri. Sepertinya Ben mulai gila. Gila karena cinta. Uhuy. Oke, lanjut. Ketika malam sudah larut, Ben menuju rumah Emily. Dia berjalan di samping rumah lalu menuju gudang di belakang rumah Emily. Begitu di dalam gudang, dia mulai mengeluarkan alat-alat mekanik dari dalam tasnya. Ben mencoba memperbaiki alat cetak yang Emily katakan tak ada yang bisa memperbaikinya. Mantap. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Ben berada di ruang operasi lagi. Kali ini dia mendonorkan sumsum tulang belakangnya untuk seorang anak kecil. Selepasnya dari sana, Ben sangat kelelahan hingga tertidur. Kemudian suara telepon membangunkan Ben. Emily menelpon Ben untuk mengajak Ben makan malam di rumah Emily. Ben pun mengatakan dia akan datang. Ben pun datang ke rumah Emily malam itu. Dia membawakan hadiah untuk Emily, tetapi kemudian ragu untuk memberikannya dan membiarkan hadiah itu di dalam mobil. Setelah masuk dalam rumah, malah Emily yang memberikan Ben sebuah hadiah. Emily langsung menyuruh Ben untuk memakainya. Isi hadiah itu adalah pakaian untuk dipakai Ben saat makan malam itu. Yeah, it's pink. Mereka pun mulai menikmati makan malam. Setelahnya mereka mulai bernyanyi. Emily memutar sebuah musik, lalu mereka pun berdansa. Saat mereka berdansa, Ben mengatakan bahwa dia memiliki kejutan untuk Emily. Kemudian Ben membawa Emily ke gudang tempat alat cetak Emily berada. Kemudian Ben mengatakan dia sudah memperbaiki alat cetak Emily. Emily hampir tak percaya karena tak ada yang pernah bisa memperbaikinya. Saat itu juga Ben menyuruh Emily untuk mencoba menggunakan mesin cetak itu. Dan mesin itu sudah bekerja dengan baik berkat Ben. Emily tak mampu berbicara setelah melihat mesin cetak itu bekerja. Dia begitu senang dan terharu dengan apa yang telah dilakukan Ben. Emily memeluk Ben dan menangis. Lalu Ben pun mencium Emily. Ben menyuruh Emily untuk menunggu di gudang itu. Sementara Ben ingin mengambil hadiah yang dia tinggalkan di mobilnya. Begitu Ben sampai di depan rumah dan mengambil hadiahnya, saat itu juga adiknya Ben yang sudah menunggu di dalam mobil di seberang jalan memanggil Ben. Adiknya begitu marah karena Ben sudah berpura-pura menjadi petugas pajak dan mengaku sebagai Ben. Yang sesungguhnya petugas pajak itu ialah adiknya Ben yang memang bernama Ben. Dan Ben yang dari awal saya ceritakan bernama Tim Thomas. Ingat saat Ben bercerita untuk Emily di rumah sakit. Nah, di sana sebenarnya Ben sedang bercerita tentang dirinya sendiri yang bernama Tim. Oke, biar nggak bingung, kita tetap sebut Tim sebagai Ben. Adik Ben meminta kembali kartu pengenalnya. Ben pun memberikan kartu itu, lalu Ben berjanji akan menjelaskan semuanya besok harinya. Dan Ben meminta adiknya untuk segera pulang. You have a beautiful family. Tetapi adik Ben tak ingin pulang dan mengambil kunci mobil Ben. Adik Ben akan menunggu Ben selesai makan malam dan ingin mendengar penjelasan dari Ben malam itu juga. Ben kembali mendatangi Emily yang menunggunya di gudang. Ben tidak jadi membawa hadiah untuk Emily. Ben mengatakan dia ingin pulang karena sudah larut malam. Ben terlihat begitu emosional. Kemudian Emily menenangkan Ben dan menciuminya. Buset, kayak jadi cerita hot aja. What the heck? Oke, lanjut. Ben membalas ciuman Emily lalu menggendongnya menuju kamar Emily. Dan mereka pun wik-wik. Setelah wik-wik, Emily mulai berbicara betapa dia ingin punya lebih banyak waktu untuk bisa bersama Ben. Dan Ben juga mengatakan bahwa dia ingin menikahi Emily dan punya anak. Tak lama Emily pun tertidur. Begitu Emily sudah lelap, Ben pun bergegas berpakaian lalu pergi lewat samping rumah Emily untuk menghindari adiknya yang menunggu di depan rumah. Ben berlari di bawah guyuran hujan. Dia terus berlari hingga tiba di rumah sakit tempat Emily pernah dirawat. Ben ke sana untuk menemui dokter yang merawat Emily. Ketika bertemu dengan dokter itu, Ben menanyakan persentase kemungkinan Emily mendapatkan donor jantung. Dokter menerangkan bahwa golongan darah Emily termasuk langka, jadi kemungkinan Emily mendapatkan donor hanya sekitar 3-5%. 3? 5%?
Ben tak ingin lagi mendengarkan kelanjutan penjelasan dokter. Dia hanya mengatakan terima kasih lalu pergi dari sana. Begitu keluar dari rumah sakit, Ben lalu menelpon sahabatnya Morris. Dia mengatakan inilah saatnya. Mendengar itu, Morris pun menangis. Ben tiba di kamar hotelnya lalu menelpon orang buta yang pernah dihinanya, yaitu Ezra. Ben meminta maaf karena telah begitu kasar dan mengatakan dia akan memberikan orang buta itu hadiah dan langsung menutup telepon. Setelahnya, Ben mengambil sekantung es lalu menghamburkannya di bathtub. Ben memenuhi bathtub itu dengan air. Kemudian sekali lagi dia menelpon. Kali ini dia menelpon 911 atau 911. Ben melaporkan kejadian bunuh diri. Setelah telepon ditutup, Ben berbaring di dalam bathtub yang sudah dipenuhi air dan es. Dia terbayang sebuah kejadian tabrakan yang menewaskan istrinya dan 6 orang lain. Karena dia main HP saat nyetir. What the heck? Makanya Amang ingatkan jangan main HP saat mengemudi. Oke? Dan Ben adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan itu. Oke, lanjut. Ben lalu memasukkan ubur-ubur peliharaannya ke dalam bathtub. Perlahan ubur-ubur mendekati Ben lalu melilit tangan Ben. Dan Ben pun mati karena sengatan ubur-ubur. Karena Ben telah menelpon 911, sehingga tubuh Ben segera dievakuasi. Ben dilarikan ke rumah sakit, tetapi Ben sudah tidak bernyawa. Sahabat Ben, si Morris lah yang mengurus tubuh Ben dan menunjukkan berkas-berkas yang ditandatangani Ben kepada kepala rumah sakit. Di surat itu pernyataan bahwa Ben mendonorkan jantung dan matanya. Jadi rencana itulah rencana Ben dan Morris, yaitu saat Ben mati, Morris harus mengurus donor yang sudah direncanakannya. Keesokan harinya, alat pengingat milik Emily berbunyi, yang artinya Emily sudah memiliki pendonor jantung. Emily hampir tak percaya dan sangat senang akan hal itu. Dia ingin segera memberitahu Ben yang kemarin malam masih berbaring di sampingnya. Oke, lanjut. Setelah Emily berhasil menjalani operasi jantung, adik Ben mendatangi Emily dan menceritakan semuanya dan memberikan surat yang ditulis Ben untuk orang-orang yang diselamatkannya. Ben telah mendonorkan organnya kepada 7 orang sebagai pengganti kesalahannya yang menewaskan 7 orang. Emily menangis sambil memegangi dadanya karena jantung Ben ada di dalam dirinya. Suatu hari, Emily pergi ke sebuah pesta kelulusan anak-anak. Di sana ada Ezra, orang buta yang mendapatkan donor mata dari Ben. Setelah acara selesai, Emily menemui Ezra dan memandangi matanya tanpa berkata apa-apa. Ezra pun heran. Tapi tak perlu lama, kemudian Ezra mengerti kenapa Emily terus-menerus memandangi matanya. Emily menangis dan tamat. The end. Itulah tadi alur film drama 7 Pounds. Jangan lupa cek alur film lainnya di channel Mang Dewa dan pencet tombol merah. Oke? Tombol merah, cepetan, gratis. Sampai ketemu di alur film berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.